lagi di channel saya Podcast Indonesia Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, kanal psikologi untuk bangsa. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Evanita atau yang biasa dipanggil Mbak Eva terkait dengan fenomena fresh graduate ya. Jadi kadang-kadang fresh graduate itu baru lulus ya, baru seneng-senengnya, baru semangat-semangatnya nyari kerja gitu ya. Ternyata ketika mencoba untuk mencari kerja, kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan mungkin ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana nih fenomena terkait dengan fresh graduate yang kok belum dapat kerja ya, kira-kira gitu ya Mbak Eva ya, kayak kita omongin. Oke, mungkin saya mau nanya langsung nih ke Mbak Eva ya. Oke Mbak Eva, kira-kira tantangan sekarang ya sebagai fresh graduate dibandingkan mungkin zaman kita dulu tuh apa sih bedanya Mbak Eva? Iya Mbak Naya, jadi fenomena fresh graduate di Indonesia ini sekarang ya, ini menarik ya sebenarnya, banyak tantangannya ya, karena kan sekarang kan eranya VUCA ya, seperti kita tahu VUCA itu akronim dari VUCA ya, volatility ya, kemudian itu sesuatu yang cepat berubah ya, kemudian uncertainty itu artinya apa, tidak pasti ya, semuanya tidak pasti, kemudian juga ada C-nya yaitu complexity, jadi zaman ini sangat kompleks, dan kemudian ada A itu adalah ambiguity atau ambiguitas, artinya terdapat bermacam-macam kemungkinan yang bisa terjadi sekarang. Jadi nggak hanya faktor teknologi, tapi juga situasinya cepat berubah sehingga para fresh graduate ini harus cepat beradaptasi. Nah, kemudian kalau seseorang itu ingin beradaptasi itu tentunya dia harus memiliki suatu kualitas psikologis sehingga dia bisa berkembang dalam menghadapi situasi yang kompleks sekarang ini. Jadi tidak hanya sebatas untuk mencari kerja ya kan, tapi dia juga perlu mengembangkan potensi dirinya menghadapi situasi yang cepat berubah seperti sekarang ini. Jadi mereka tuh perlu memiliki suatu kualitas psikologis yang di mana mereka itu bisa mengembangkan diri ya, walaupun mereka menghadapi situasi yang sangat sulit ya. Memang seperti apa ya, mahasiswa pada umumnya ya, habis sidang skripsi seneng-senengnya ya, euforia ya, kemudian udah selesai loh, kemarin udah berjuang 100 sekian SKS ya, 144 SKS ya, udah gitu nggak ngadepin UTS lagi, nggak ngadepin UAS lagi, udah nggak ketemu sama dosen pembimbing lagi ya. Nah kemudian seneng banget, tapi sebenarnya mereka kan sedang masuk dalam situasi dunia yang baru ya, khususnya mereka kan tergolong di emerging adulthood ya Mbak Naya ya kan ya. Seperti kita tahu kan itu menurut Arnett usia 18 sampai 29. Nah, para fresh graduate ini sebenarnya tidak hanya menghadapi tantangan dunia yang kompleks, tapi dari segi tugas perkembangan mereka juga memiliki suatu role yang baru, yaitu mereka pindah dari masa remaja yang transisi dari masa remaja di mana mereka cenderung tergantung pada orang tua, sekarang masuk ke dunia orang dewasa, di mana mereka harus punya identitas diri yang baru ya, kemudian juga beradaptasi dengan peran-peran orang dewasa. Misalnya mereka harus mencari pekerjaan, kemudian harus lebih settle dalam hubungan ya antar individu. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Naya. Oke, berarti kalau dilihat tadi Mbak Eva bilang ya, untuk situasi zaman sekarang dibutuhkan sebenarnya ada kemampuan atau kapasitas secara psikologis gitu ya, yang membuat orang itu bisa survive. Apalagi kalau tadi Mbak Eva bilang dari segi psikologi sendiri ya, perkembangan itu dalam masa emerging adulthood ya. Betul banget, mungkin kalau remaja itu seperti dalam psikologi ya, mencari identity gitu ya Mbak Eva ya. Kalau emerging adulthood itu berarti harusnya udah lewat ya? Iya, jadi kalau emerging adulthood kan 18 sampai 29 ya. Nah, biasanya mereka yang lulus itu kan usianya sekitar 25 ya. Nah, ini berarti spesifik untuk anak-anak fresh graduate terutama S1 ya Mbak Eva ya, betul. D3, S1. Kalau S2, S3 itu udah enggak ya? Udah beda lagi. Ya. Oke. Ya. Nah, kemudian yang uniknya lagi ya, mereka yang fresh graduate ini, nah mereka itu punya tugas perkembangan yang khusus Mbak Naya. Jadi mereka kan sebenarnya masuk lapangan pekerjaan. Nah, kemudian ternyata untuk masuk lapangan kerja ini sekarang tidak hanya dibutuhkan hard skill, tapi juga soft skill ya. Nah, juga punya kemampuan mental yang khusus ya, kemampuan. Jadi kita nih hari ini punya judul yaitu resiliency fresh graduate kan. Berarti spesifik ya. Become stronger after graduation. Jadi artinya ketika lulus seseorang itu punya masalah-masalah yang lebih banyak ya kan. Jadi masalahnya tidak terpecahkan ketika orang sudah lulus. Tapi begitu dia masuk ke dalam lapangan pekerjaan, mereka harus mengembangkan suatu kemampuan mental yang baru sehingga bisa
beradaptasi dalam perubahan tersebut ya kan, apalagi eranya VUCA ya. Nah, kemampuan atau kompetensi atau kualitas psikologis itu namanya resiliensi gitu ya Mbak Naya. Oke, jadi ini sebenarnya saya baru mau nanya nih, baru mau masuk, ternyata sama Mbak Eva udah dikasih bocorannya ya, bahwa ada satu kualitas psikologis ya yang harus dimiliki seseorang ya, terutama ketika sebenarnya bukan cuma masa emerging adulthood ya Mbak Eva ya, sebelumnya juga harusnya sudah ada, cuman semakin dewasa itu semakin lebih penting gitu ya, yaitu yang disebut sebagai resiliensi. Tadi ya Mbak Eva sudah kasih bocoran dikit ya. Oke, kira-kira resiliensi itu apa sih? Yang kata gampang aja Mbak Eva. Ya, jadi sebenarnya kan ada bermacam-macam definisi resiliensi kan Mbak Naya. Jadi kalau kita ambil pakai definisinya Kenneth Davidson, itu adalah kualitas personal yang memungkinkan seseorang itu berkembang dalam menghadapi kesulitan. Nah, jadi intinya di sini Kenneth Davidson mengatakan orang itu bisa mengalami kesulitan. Ya kan, punya masalah banyak, namanya juga orang hidup ya. Ya mungkin ya. Kalau nggak ada masalah. Iya, kalau kita hidup kan tentu punya masalah. Tapi yang paling penting adalah menurut Kenneth Davidson ini bagaimana seseorang itu bisa mengatasi kesulitan itu dan menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Nah, ini juga yang perlu kita terapkan untuk para fresh graduate ini kan. Artinya mereka sudah selesai dengan dengan skripsi, dengan perkuliahan, kemudian mereka masuk masa transisi. Nah, di sini banyak juga masalah, yaitu menemukan pekerjaan ya, kemudian menemukan identitas diri yang baru, peran-peran pekerjaan. Nah, di sini mereka perlu menjadi orang yang resilient. Kenapa? Kalau misalnya nggak resilient, maka ini bisa menimbulkan masalah-masalah psikologis, gangguan-gangguan mental yang tingkatannya dari ringan, sedang sampai dengan berat. Nah, sebenarnya penelitian sendiri mengatakan masa mencari kerja ini adalah masa yang penuh tantangan dan perlu kesehatan mental yang baik. Kalau orang sehat secara mental, secara psikologis, maka seseorang itu punya semangat untuk mencari kerja ya lebih baik ya. Karena orang yang stabil secara psikologis, mereka akan bersemangat, termotivasi untuk mengembangkan keterampilan ya. Dan kemudian mencari bermacam-macam kemungkinan untuk bekerja. Ya, jadi di sini para pakar mengatakan penting untuk memiliki resiliensi itu karena orang bisa beradaptasi dengan lebih baik dalam menghadapi kesulitan. Nah, resiliensi sebenarnya punya dua konsep kunci. Ya, jadi orang itu bisa dikatakan resilient kalau dia menghadapi suatu situasi yang sulit. Nah, ketika seseorang menghadapi situasi yang sulit, kita bisa membedakan orang yang resilient sama tidak. Oke, berarti tahan sampai situ dulu Mbak. Berarti satu kuncinya itu harus menghadapi dulu ya, ada situasi sulit ya. Kalau misalnya kita belum menghadapi situasi sulit, berarti belum bisa dibilang kita resilient ya Mbak Eva ya. Kita belum bisa melihat apakah seseorang itu resilient apa enggak, ya kan? Karena kalau kita sudah melihat seseorang itu sudah mengalami kesulitan, ada orang yang ketika mengalami situasi sulit itu dia bisa bangkit lagi, tapi juga ada orang yang terpuruk, ya kan, jatuh lebih dalam lagi, ya kan. Nah, kemudian yang kunci yang kedua adalah adanya adaptasi positif tadi, ya kan. Nah, ada penelitian itu menyebutkan bahwa kalau misalnya seseorang tidak memiliki resiliensi, maka ada kemungkinan dia mengalami depresi kan, ya kan. Jadi Richardson itu mengatakan bahwa ada kemungkinan ketika habis mengalami disrupsi atau masalah, seseorang bisa mengembangkan adaptasi kemampuan untuk beradaptasi yang baik, artinya resilient reintegration. Kemudian dia bisa juga kembali kepada homeostasis. Artinya dia kembali kepada keadaan semula, tidak menunjukkan suatu peningkatan kemampuan ya, adaptasinya tidak lebih baik. Berarti kalau homeostasis itu kalau buruk ya? Iya, kurang berkembang. Jadi tidak kelihatan resiliensinya. Jadi sama-sama saja seperti sebelumnya. Nah, kemudian ada yang lebih bawah lagi, yaitu reintegration with loss, dan kemudian yang dysfunctional. Nah, ini masalah. Kalau reintegration with loss itu maksudnya gimana teman-teman? Ya, jadi kalau reintegration with loss itu artinya seseorang itu mengatasi keadaan tetapi dengan perasaan kehilangan ya. Jadi dia merasa kehilangan sesuatu dalam dirinya ya. Sesuatu yang mulanya dimiliki sekarang nggak lagi ya. Nah, kemudian yang paling bawah nih mana ya. Jadi seseorang itu bisa mengalami dysfunctional ya, sesuatu disfungsi ya. Jadi artinya bisa mengalami depresi ya, kemudian gangguan cemas. Nah, ini yang kita nggak mau nih pada fresh graduate ini terjadi ya. Jadi mereka perlu resilient supaya tidak mengalami masalah mental dan kemudian bisa memasuki lapangan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Nah, begitu. Oke. Ini mungkin kalau memposisikan nih ya, kalau misalnya saya sebagai fresh graduate nih baru nyari kerja, kira-kira ya Mbak Eva, sebelum sampai, maksudnya tadi kan ya definisi resiliensi itu harus ngadepin tantangan dulu gitu ya. Oke. Ya, nyari pekerjaannya sendiri itu sudah merupakan sebuah tantangan ya Mbak Eva ya. Oke. Kira-kira kalau dari berdasarkan literatur mungkin ya, itu berapa lama sih
kita mesti khawatir kalau kita belum dapat pekerjaan misalnya? Nah ya, jadi sebenarnya kalau penelitian itu menyebutkan bahwa tidak mesti ya kita belum bekerja itu langsung menimbulkan gangguan mental ya, gangguan masalah psikologis ya, tetapi yang sebenarnya berperan adalah berapa lamanya itu. Ya, karena ada penelitian yang mengatakan 3 bulan itu sudah menimbulkan yang masalah yang ringan ya. Kemudian kalau 6 masalah bulan ringan tuh misalnya apa, pusing-pusing, misalnya atau ya perasaan stres perasaan stres tertekan. Tapi kalau yang 6 bulan atau lebih, nah itu khawatirnya bisa menimbulkan scaring effect ya. Jadi artinya gangguan pada atau masalah yang terjadi pada masa sekarang ini dampaknya bisa jangka panjang. Ya kan, kalau seseorang tidak resilient ya kan. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, kalau resiliensi itu penting kan, bagaimana ya caranya untuk mengembangkan resiliensi? Nah, ada beberapa ahli yang meneliti ya sebenarnya apa sih yang membuat orang resilient itu kan. Nah, jadi salah satu ahli itu yang namanya Van de Waal. Beliau itu mengembangkan suatu konsep yang namanya learning goal orientation ya. Jadi sebenarnya para mahasiswa ini kan, para fresh graduate ini sebenarnya sudah melakukannya sejak mereka kuliah ya kan. Belajar itu kan sudah ada ya learning goal orientation. Harusnya sih udah. Iya benar. Jadi sebenarnya mahasiswa ini kan sebenarnya sudah belajar ya sejak mereka kecil ya, kemudian masuk ke dalam pendidikan dasar, menengah atas, dan perguruan tinggi ya. Nah, tetapi yang penting sekarang adalah bagaimana orientasi belajar itu dikembangkan walaupun orang sudah lulus. Jadi mungkin ini ya belajar sepanjang hayat gitu ya Mbak Eva ya. Betul. Jadi begitu Mbak Naya. Jadi artinya belajar itu nggak hanya terbatas di lingkungan sekolah saja atau perguruan tinggi saja, tetapi itu menjadi suatu orientasi orang dalam hidup ya. Jadi life learning jadi kalau orang yang punya goal orientationnya learning goal orientation ini Mbak Naya, mereka itu menyukai mempelajari hal yang baru. Jadi new skill itu penting buat mereka. Nah, kemudian mereka mencari tantangan. Ya kan? Nah, bedanya dengan satu lagi tuh ada yang namanya performance goal orientation. Apa tuh? Jadi kalau menurut Van de Waal ini kan ada lagi yang namanya dan Butan ya. Jadi ada yang namanya performance goal orientation. Nah, orang dengan performance goal orientation ini orientasinya mendapatkan penilaian yang baik ketika mereka melakukan suatu tugas ya. Jadi bukan untuk NA-nya tinggi ya, net of achievement-nya tinggi. Nah, jadi mereka itu ingin mendapatkan penilaian baik ya, performance-nya baik, dinilai baik, dan kemudian menghindari penilaian yang sifatnya negatif ya atau jelek terhadap diri mereka, sehingga kemungkinan untuk mencoba hal yang baru itu buat mereka itu lebih kecil dibandingkan mereka yang orientasinya belajar. Nah, para fresh graduate ini supaya menjadi lebih kuat ya, menjadi lebih resilient sudah lulus dari perkuliahan. Nah, ini perlu mengembangkan learning goal orientation ini ya Mbak Naya ya. Juga nanti ketika masuk dunia kerja ya kan, dunia kerja jadi mempelajari hal baru, apalagi sekarang zaman teknologi ya kan, banyak ada metaverse ya, kemudian ada yang macam-macam lagi, dan kemudian soft skill ini juga perlu dikembangkan untuk mereka lebih resilient dan mampu beradaptasi dalam dunia yang cepat berubah ini. Jadi kalau Mbak Eva mungkin tips-tipsnya apa sih supaya bisa menumbuhkan tadi learning goal-nya itu yang tadi Mbak Eva bilang ya, maksudnya bahwa ya kita harus terus belajar gitu, karena memang menghadapi dunia sekarang yang tadi VUCA itu ya Mbak Eva yang serba nggak jelas gitu, kita harus terus belajar gitu ya. Kayak sekarang nih kita juga mungkin 10 tahun yang lalu belum tahu kayak podcast itu kayak gimana sih gitu ya. Ternyata mau nggak mau kita harus belajar juga gitu kan. Gimana tuh Mbak Eva? Apa sih tips-tipsnya? Gimana caranya orang itu punya kesadaran, oh ya ini kan tantangan ya, saya harus terus belajar nih. Gimana tuh kira-kira? Iya, jadi Mbak Naya kalau misalnya seseorang yang punya orientasi belajar ini, dia untuk para fresh graduate dia ya khususnya ya. Jadi selalu terbuka pada hal-hal yang baru, ya kan. Jadi artinya openness to new experience gitu ya kira-kira ya. Terbuka pada pengalaman baru, dan kemudian jangan menghindari penilaian-penilaian negatif ya. Jadi artinya kan kemungkinan seseorang melakukan sesuatu itu kan, kalau dulu di kuliah itu kan dapat nilai kan. Nah, tapi sekarang udah nggak ada ya. Sekarang kan nggak ada nilai lagi kan. Paling kalau misalnya punya atas kan performance-nya dinilai baik atau buruk gitu kan. Nah, tetapi pada orang-orang yang punya orientasi belajar ini sebenarnya mereka secara psikologis itu lebih sehat ya kan. Nah, kalau misalnya yang pakai performance goal orientation ini sebenarnya kecenderungannya mereka mengalami emosi-emosi yang negatif ya kan, karena kalau menghindari sesuatu orang akan merasa cemas, ya kan? Kemudian menghadapi hambatan, seseorang merasa khawatir. Nah, kemudian itu rasa khawatir ini atau rasa cemas itu selama kelamaan itu akan semakin besar.
ya, sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang menghambat seseorang dalam mengembangkan potensinya. Nah, seperti itu Mbak Naya. Jadi mungkin gampangnya udah hadepin aja gitu ya, jangan dihindari gitu ya Mbak Eva ya. Nah, kemudian penting juga untuk para fresh graduate ini misalnya mengembangkan keterampilan mereka ya, mengikuti kursus atau pelatihan ya, dan kemudian mungkin pelatihan itu sesuatu yang tidak hubungannya dengan perkuliahan ya kan, tapi itu dibutuhkan di dunia kerja kan. Nah, orang banyak mengatakan mismatch antara pendidikan yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Ya, kita tahu sekarang kan yang era VUCA tadi kan semuanya cepat berubah ya. Jadi sesuatu yang nggak ada di bangku kuliah, ini bisa ada dalam dunia kerja dan kita dituntut untuk memiliki itu. Ya kan? Jadi learning goal orientation ini kalau dimiliki seseorang akan membuat dia untuk bersemangat ya untuk mengikuti pendidikan, kemudian pelatihan, baik pelatihan soft skill maupun hard skill. Karena itu kan diperlukan untuk menjawab tantangan di era VUCA tersebut ya. Nah, kemudian juga prospeknya ke depan lebih bagus lagi kalau misalnya seseorang ini terus-menerus belajar. Jadi orientasinya adalah adaptasi itu sebenarnya sesuatu yang mempelajari sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah dimiliki. Jadi bisa dibilang never ending ya belajarnya. Betul gitu sekali. Ya. Jadi bagi yang baru lulus gitu, oke, boleh pertama-tama udah ya alhamdulillah udah lulus gitu ya, tapi ternyata tantangan ke depannya itu harus selalu dihadapi gitu ya Mbak Eva, dan harus tetap terus membekali diri supaya tetap pede ya Mbak Eva ya, dengan persaingan di dunia luar yang kita nggak tahu seperti apa gitu kan, masih nggak jelas gitu kan, gitu saingan kita seperti apa segala macam kita juga belum tahu gitu kan, tapi kita harus ngadepin aja, jangan justru malah menarik diri, kira-kira seperti itu ya Mbak Eva ya. Oke. Kalau kira-kira tadi udah ya kegiatannya, kira-kira udah Mbak Eva udah ngasih ya gitu. Terus kalau untuk orang-orang yang memang mungkin gini ya, mungkin saya mau nanya kayak self assessment untuk tahu saya tuh cukup resilient atau enggak, gimana sih Mbak Eva? Kan kayak tadi kan Mbak Eva bilang harus ngadepin kesulitan dulu nih gitu ya. Kira-kira Mbak Eva gimana tuh caranya? Jadi sebenarnya kan untuk pengukuran resiliensi itu kan sebenarnya itu bukan suatu pengukuran kepribadian kan Mbak Naya ya. Sebenarnya kan ada dua pandangan yang mengatakan resiliensi itu apakah suatu trait ya, apakah itu suatu yang sifatnya menetap atau memang yang bisa berubah. Nah, kita di sini kita menggunakan pandangan dari konsep atau teori dari Connor Davidson. Bukan teori, sebenarnya teorinya itu dikembangkan oleh Richardson ya. Jadi dari model resiliensinya Richardson, ini Connor Davidson menyusun suatu alat ukur ya kan, namanya Connor Davidson Resilience Skill CDISC. Nah, kemudian alat ukur itu mengandung 5 aspek dari resiliensi. Nah, kalau resiliensi sebagai trait ini ada seorang pakar yang bernama Block ya, dan kemudian dia mengembangkan ego resiliency skill. Nah, ini ada lagi, tapi kita menganut pandangan bahwa resiliensi itu sesuatu yang bisa dipelajari. Kalau yang satunya berarti itu udah finish ya, maksudnya di dalam diri nggak bisa diapa-apain lagi gitu kira-kira ya. Tapi kalau yang ini berarti harusnya bisa gitu, karena ini berarti lebih ke potensi yang ada gitu ya Mbak Eva ya. Nah, jadi seseorang itu dikatakan resilient kalau dia punya 5 karakteristik ya, atau 5 aspek. Yang pertama itu dia punya kompetensi personal ya. Jadi di sini seseorang itu memiliki kompetensi personal itu kalau dia melakukan usaha yang terbaik apapun yang terjadi. Jadi dia akan menghadapi segala macam tantangan ya. Nah, kemudian dia punya kepercayaan terhadap insting, dan kemudian dia punya kemampuan untuk mengatasi afek negatif, dan kalau dia mengalami stres maka dia semakin kuat dengan adanya stres itu. Ya, jadi tadi dari modelnya Richardson, kalau orang tidak resilient maka dia akan jatuh ke dalam keadaan yang lebih lemah ya, lebih negatif dibandingkan homeostasis. Jadi yang mulanya mungkin dia masih bisa adaptasi, kemudian dia mengalami masalah, kemudian dia bisa mengembangkan gangguan misalnya depresi atau kecemasan. Nah, kemudian Mbak Naya, yang ketiga adalah seseorang itu menerima secara positif ya perubahan-perubahan, dan kemudian dia punya hubungan yang aman. Jadi di sini kalau orangnya resilient, kalau dia menghadapi situasi yang berubah, maka dia senang ya, bukan senang saja ya, tapi bersemangat dengan perubahan-perubahan itu, dan kemudian dia punya hubungan-hubungan yang aman yang membuat dia bisa beradaptasi dan bantu dia untuk mengatasi masalahnya. Nah, kemudian berarti dukungan sosial tuh penting banget ya Mbak ya. Kemudian dia punya yang keempat ini kontrol ya. Jadi seseorang ini bisa tahu kemana dia meminta bantuan ya, kemudian bisa mengendalikan hidupnya. Jadi kan ada orang yang merasa tidak mampu mengendalikan hidupnya dan kemudian dia menggunakan narkoba. Nah, ini sebenarnya kalau dia tidak merasa mampu mengatasi masalah-masalahnya, sehingga dia menyerahkan kontrol hidupnya itu kepada sesuatu yang ada di luar dirinya, ya kan? Jadi artinya
malah minum, betul, narkoba gitu ya, Mbak betul. Eva ya. Jadi sebenarnya sesuatu cara yang dikira pada awalnya mengatasi masalah, tapi kemudian malah menimbulkan masalah baru ya Mbak Naya ya. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah ya Mbak Eva. Betul ya. Karena penelitian juga menyebutkan kalau misalnya para fresh graduate ya, emerging adulthood ini baru lulus kemudian belum mendapatkan pekerjaan, ini rentan sekali untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak produktif ya Mbak Naya ya. Jadi ada kemungkinan orang merasa apatis ya, merasa tidak punya kegiatan yang bermakna ya, kemudian tidak tahu nih ya, waktunya kan tidak terstruktur ya. Jadi artinya tidak punya sesuatu kewajiban yang harus dilakukan pada waktu itu. Nah, kalau orang seperti kuliah nih ya, mahasiswa kuliah, mereka punya waktu yang terstruktur, artinya jam segini ya, jam 8 kuliah dengan Mbak Naya ya, psikologi sosial. Udah tongkrongin ya. Ya gini. Oh ya, udah nyala nih Zoom-nya ya. Nah, sekarang ketika dia udah lulus jam 8 hari Senin mau ngapain ya, nggak ketemu Mbak Naya lagi gitu kan. Nah jadi ada kehilangan orientasi ya, karena nggak ada struktur yang jelas gitu ya Mbak Eva ya. Betul, jadi artinya dia juga nggak punya kewajiban sama dosen, nggak punya kewajiban misalnya terhadap dunia tertentu ya. Nah kalau dia punya status mahasiswa, dia punya kewajiban terhadap dosen, terhadap dunia akademik ya. Nah itu sangat riskan untuk mengembangkan perilaku yang tidak sehat juga, misalnya menggunakan zat psikoaktif, merokok ya, apalagi dengan gaya hidup yang pasif ya, tidak aktif secara fisik. Nah jadi kan bisa membuat orang yang kurang sehat secara psikologis. Nah yang terakhir adalah adanya pengaruh spiritual. Jadi seseorang bisa yakin sejauh mana Tuhan bisa membantu untuk mengatasi masalah-masalahnya. Nah itu adalah 5 aspek Mbak Naya dari Connor Davidson untuk untuk apa ya? Untuk memahami apakah seseorang itu resilient atau tidak. Ya. Itu kira-kira apa ya? Kayak tadi Mbak Eva bilang gitu ya, menurut saya mungkin agak susah juga ya kalau dinilai diri sendiri ya. Kayak kalau menurut Mbak Eva berarti kalau seperti itu asesmennya mungkin bisa dari orang lain ya? Atau gimana? Kalau kita sendiri ngeliat, kira-kira saya cukup resilient nggak ya gitu. Kayaknya agak susah ya Mbak Eva. Atau sebenarnya mungkin aja gitu kita melihat, oh ya gue cukup resilient nih, atau kayaknya enggak deh, kurang resilient gitu. Gimana tuh Mbak Eva? Jadi sebenarnya kan dari Connor Davidson sendiri kan nggak ada norma ya Mbak ya, untuk mengatakan apakah resiliensinya tinggi, rendah atau sedang. Nah kemudian alat ini kan skala resiliensi ini kan digunakan di budaya Barat ya. Nah jadi ini bukan seperti alat tes yang kita punya, misal tes inteligensi kan yang sudah dibuat normanya ya. Jadi di sini hanya dilihat 5 faktor ini dan kemudian seseorang yang misalnya mau menggunakannya sebagai alat ukur nih sebenarnya tidak seperti itu ya penggunaannya. Ini kan skala alat ukur ya. Jadi seperti kuesioner yang seseorang menjawab sangat setuju, tidak setuju dan seterusnya gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya seseorang mau menilai dirinya resilient atau tidak, yang pertama dilakukan mungkin lihat dari kelima aspek ini. Nah, kalau melihat dia merasanya masih kurang di situ, memang tidak ada patokan angkanya, tapi seseorang bisa mengatakan, oh saya sepertinya masih kurang misalnya di aspek kontrol ya. Nah, sepertinya saya nggak bisa mengontrol hidup saya selama ini, nggak punya keinginan untuk punya arah hidup yang jelas. Nah, dia bisa lihat, oh ternyata selama ini mengalami depresi ya, stres, merasa cemas ini karena masih lemah di aspek kontrol. Ya kan? Mungkin dia belum tahu tujuan hidupnya apa gitu ya. Sehingga mungkin bisa dimulai dari situ ya Mbak Eva ya, dari kekurangan. Kalau kita sudah paham resiliensi itu apa, terus kemudian kira-kira oh ya ternyata misalnya kita kurang kontrol nih, kira-kira saya belum tahu nih saya mau jadi apa. Mungkin kita bisa cari dulu di situ gitu ya Mbak Eva. Iya betul. Jadi kalau misalnya nanti ada yang tertarik untuk tahu resiliensi ini seperti apa, nanti bisa cari ya di internet kan sudah banyak ya, bisa dilihat di Connor Davidson ini, dan itu juga banyak digunakan dalam penelitian-penelitian. Tapi ini bukan alat ukur psikologis ya, seperti maksudnya psikologis, alat ukur psikologis, tapi maksudnya penggunaannya bebas gitu ya. Alat ukur yang penggunaannya bebas dan bukan seperti tes psikologis ya. Jadi nggak ada patokan, misalnya seperti tes IQ ya, yang tergolong rata-rata seperti apa. Nah, untuk setahu saya nih, karena Davidson ini belum ada yang seperti itu. Tapi mungkin nanti ada yang mau mengembangkan ya, para mahasiswa ya akan bagus sekali. Begitu Mbak Naya. Tadi mungkin salah satunya ya Mbak Eva yang membuat orang itu kurang resilience mungkin ya, kalau istilah anak-anak zaman sekarang itu suka overthinking ya, belum dilakuin tapi kemudian udah mikir nanti kalau gini gimana gitu. Kira-kira kalau Mbak Eva ada tips nggak untuk mengatasi anak zaman sekarang tuh, Mbak saya sering cemas karena saya overthinking nih gitu kan. Maksudnya kalau apalagi fresh graduate ya Mbak Eva ya, masa depan itu kan masih meraba-raba banget gitu ya. Kira-kira gimana tuh Mbak?
Iya Mbak Naya, sebenarnya kan kalau Mm-mm. tadi kita menggunakan pendekatan yang learning goal orientation, jadi Heeh. prinsipnya adalah seseorang kan terbuka terhadap pengalaman baru dan kemudian dia bisa berusaha untuk belajar. Nah Mm-mm. kalau kita terlalu overthinking itu kan sebenarnya lebih ke performance goal orientation kan. Jadi artinya Mm. kita itu overthinking sehingga tidak melakukan sesuatu karena kita khawatir dapat penilaian yang buruk ya Mm. terhadap apa yang kita lakukan. Nah kalau kita terus-menerus overthinking itu kan sebenarnya konsekuensinya adalah afek negatif ya, perasaan-perasaan negatif, dan kemudian kalau itu tidak cepat-cepat diatasi, sesuatu yang sedikit ini lama-kelamaan bisa menjadi hambatan. Mm. Jadi supaya tidak overthinking, orientasi yang dikembangkan, cara berpikirnya itu yang learning goal orientation tadi. Jadi ketika seseorang mau melakukan sesuatu, misalnya mau melamar pekerjaan ya, Mm-mm. ya ada orang bilang nggak usah lamar di situ deh, nanti gagal juga. Terus kalau gagal kan nanti jadi malu dong gitu. Apa yang dikatain ini sama temen-temen gitu. Apply sana gagal semua. Ya nggak apa-apa juga kan kita orientasinya belajar kan ya, learning goal orientation bukan performance ya. Jadi kalaupun gagal ya nggak apa-apa juga, namanya juga orang ngelamar ya. Nah kalau selalu overthinking artinya akhirnya nggak apply di mana-mana ya, dan kemudian juga nggak ada salahnya kita apply untuk sesuatu yang tidak inline ya, tidak selalu harus selaras ya dengan bidang studi kita gitu ya. Iya, jadi misalnya nggak ada yang relevan dengan bidang studi, nggak apa-apa, coba aja bidang yang baru. Dan kemudian ketika sudah masuk di situ orientasinya buat belajar. Ya, jadi walaupun nanti itu nggak sesuai dengan kita harapkan, nggak apa-apa ya, karena orientasinya memang belajar kan. Sama ketika kita masuk kuliah nih, masuk psikologi kan, ya kan ada kuliah-kuliah tertentu yang kita, loh kok diajarin sih ya di psikologi ya, misalnya belajar statistik kan, masa ada hitungannya di psikologi gitu kan? Padahal mau melupakan ternyata ketemu lagi di psikologi. Iya betul ya kan. Artinya masuk di psikologi ketemu juga dengan statistik yang sebenarnya mungkin mau dihindari. Sama juga misalnya masuk ke dunia kerja kan, ternyata kerjanya seperti itu. Ini kan bukan kerjaan psikologi, nggak mau gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita orientasinya mau belajar kan artinya itu suatu orang yang mencari tantangan dan kemudian mempelajari hal-hal yang memang sebelumnya belum pernah dilakukan untuk meningkatkan skill. Dan kemudian kalau misalnya terjadi kegagalan, ya nggak apa-apa, namanya juga belajar gitu kan, ya kan. Toh nanti di era VUCA ini kan banyak bidang-bidang yang baru, yang sebelumnya nggak ada, dan yang ada ini kan bisa hilang. Ya kan kita nggak tahu nanti yang hilang tuh bidang pekerjaan yang apa, yang muncul itu kita juga nggak bisa prediksi dengan pasti apa yang muncul. Nah menariknya di psikologi nih Mbak Naya, ya kan kita belajar tentang manusia, ya kan. Nah, kita belajar tentang bagaimana mengembangkan potensi manusia. Dan kemudian kalau nih, ya, bagi yang mau masuk psikologi, kan kita akan mempelajari apa saja yang dikembangkan dari manusia untuk masuk ke dunia kerja yang berikutnya gitu kan. Jadi, maksudnya dengan belajar psikologi ini, potensi untuk masuk ke bidang-bidang baru yang sebelumnya belum pernah ada, itu juga semakin besar. Jadi, cocok banget dengan become stronger ya, after graduation ya. Ya, jadi seperti itu mana ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan salah satu tips utama ya, mistake is acceptable gitu ya Mbak. Iya, Jadi membuat kesalahan itu ya nggak apa-apa gitu ya, sesuatu bagian dari belajar ya. Kalau nggak salah kita nggak pernah belajar gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak kepikiran. Kalau misalnya memang belum ada kerjaan yang memang sesuai sama yang kita mau, ya coba aja gitu ya. Mbak Eva, menurut pendapat Mbak Eva gimana soal kalau fresh graduate kita jadi wirausaha, gimana tuh Mbak Eva? Nah, ini juga cuman sebagai job seeker ya. Iya, pertanyaan yang menarik Mbak Naya. Jadi kan sebenarnya kan ada kemungkinan seseorang itu berwirausaha ya. Kalau misalnya katakanlah tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, ya kan itu ada alternatif yang lainnya. Nah, sebenarnya boleh jadi emang nggak mau jadi job seeker, bisa jadi kan jadi ya. Karena kan sebenarnya pertumbuhan negara itu kan paling pesat kalau misalnya banyak wirausahanya di situ kan. Kita lihat di dunia-dunia negara maju, mereka bisa bertumbuh karena banyaknya usaha-usaha baru yang didirikan, dan kemudian kelebihannya adalah usaha baru itu bisa menyerap tenaga kerja ya kan. Nah, jadi sebenarnya berwirausaha itu sebenarnya idealnya ya, bukan jadi pilihan yang kedua ya. Jadi menjadi salah satu pilihan yang pertama juga. Mungkin kalau orang untuk menjadi wirausaha juga sebenarnya harus lebih resilient lagi, ya kan. Juga resiliensi diperlukan seperti itu, karena kalau untuk orang yang berwirausaha ini mereka juga menghadapi tantangan yang lebih besar lagi, ya kan. Kemudian juga adaptasinya ya, adaptasi untuk dunia usaha juga lebih besar karena kita punya punya kompetitor-kompetitor lain yang masing-masing punya produk-produk yang kita nggak tahu nih perkembangannya seperti apa, ya kan. Jadi learning goal orientation ini juga harus dimiliki nih Mbak Naya ya. Justru lebih gede ya Mbak Eva ya. Dan kemudian kemampuan untuk adaptasinya lebih bagus lagi, karena ini kan sebenarnya
nasib banyak orang tergantung pada seorang wirausaha kan. Kecuali misalnya dia mau self employee, artinya kerja sendiri ya. Dia kerja sendiri dan kemudian yang dimanfaatkan oleh orang lain adalah skillnya. Nah, tapi kalau misalnya dia menjadi seorang wirausaha, ini juga penelitian menunjukkan bahwa orang yang berwirausaha ini juga harus resilient ya Mbak Naya ya. Jadi justru mungkin lebih besar kali ya Mbak Eva ya resiliensinya dibandingkan sama job seeker kali ya. Jadi dia itu harus lebih mampu beradaptasi dan kemudian juga mengambil keputusan-keputusan yang resikonya mungkin berkaitan dengan kehidupan orang banyak. Nah, satu lagi Mbak Naya yang juga penting adalah dalam resiliensi ini tadi dalam learning orientation tadi, kita memang harus mempelajari hal yang baru dan kemudian tidak apa-apa kalau melakukan kesalahan, tetapi yang paling penting juga adalah harus belajar dari kesalahan kita. Jadi artinya mungkin dia akan mencari pekerjaan, ya kemudian dia mungkin juga ingin berwirausaha. Nah, tapi kalau misalnya orientasi belajar ini kan bisa untuk dua hal ini ya kan, baik bekerja maupun mencari pekerjaan ya maupun berwirausaha. Tapi yang paling penting adalah kalau dia punya prinsip learning orientation, dia terbuka terhadap hal yang baru. Kemudian juga belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi mungkin dia mengalami kegagalan, tapi dia belajar dari kegagalan itu sehingga tidak berulang. Nah, kalau kegagalannya berulang-ulang, ini belum resilient nih Mbak Naya. Jadi artinya ada nggak Mbak Eva berdasarkan penelitian berapa kali gagal sampai orang itu ya maksudnya kan Mbak Eva tadi bilang ya kalau gagal itu berarti belum resilient. Ini menarik banget nih bagi saya ya. Kayak misalnya yang saya tahu Thomas Alva Edison aja menciptakan jaringan lampu itu kan setelah beratus-ratus atau beribu-ribu kali gagal gitu kan Mbak Eva, tapi dia tidak putus asa akhirnya dapat gitu. Kalau tadi Mbak Eva bilang bahwa kalau masih membuat sebuah kesalahan itu tandanya adalah masih belum resilience, jadi standarnya tuh berapa kali gagal nih kita gitu. Jadi sebenarnya kan kita kembali pada definisi resiliensi kan Mbak ya, kita artinya kalau orang nggak belajar dari kesalahan dan kemudian kesalahan itu membuat dia mengalami hal-hal yang jelek gitu. Jadi artinya tidak ada komponen adaptasi positif. Kalau seperti Thomas Alva Edison, dia gagal tapi kemudian dalam kegagalan itu dia belajar lagi sampai akhirnya dia mempelajari sampai 10.000 kali bikin ya. Nah, tapi ketika dia gagal, kita tidak menemukan ya. Saya belum pernah dengar bahwa Thomas Alva Edison ini jadi seorang skizofren. Ya. Jadi tidak ada ekses negatif dari kegagalannya ya Mbak. Justru dengan dia kalau ini terlihat bahwa dia resilient dengan 10.000 kali kegagalan itu, dia bukan menjadi seorang yang depresi dan kemudian pabriknya tutup, atau dia menjadi seorang skizofren kemudian dia membuat bola lampu yang mencelakakan orang banyak. Nah, sekarang kan kita lihat kan efek dari resiliensinya Thomas Alva Edison, kita berada di suatu ruangan yang terang kan mana ya. Dan kemudian kita bisa podcast ya dengan dengan rekan-rekan dalam keadaan yang kondisi yang terang. Ya, nah kalau misalnya tadi dikatakan dia tidak pernah belajar dari pengalaman, itu artinya dia terprosok melakukan kesalahan dan kemudian kesalahan itu membuat dia berada dalam kondisi yang mental yang buruk atau membuat orang lain atau dirinya sendiri mengalami masalah. Gitu kira-kira mana ya? Jadi mungkin kata kuncinya bukan berapa kali gagalnya tadi ya Mbak Eva ya, tapi dia tidak ada unsur pembelajaran gitu ya. Jadi ngelakuin kesalahan kok sama gitu lagi jatuh di lubang yang sama. Mungkin itu ya, itu tanda tidak resilience ya. Tapi kalau orang gagal tapi di tahap kegagalannya itu ada proses belajar, itu mungkin bisa dibilang dia sudah resilience ya. Sama misalnya kalau fresh graduate kemudian dia melamar pekerjaan kemudian ditolak ya, ditolak 10 kali, kemudian pas mau melamar yang 11 kali ada yang nawarin narkoba nih kan. Nah, kemudian dia pakai. Nah, artinya dia tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Kalau dia belajar misalnya dari pas wawancara ditanyain ada pertanyaan seperti ini. Misalnya terkait dengan pengembangan kompetensi, tapi ternyata dia tidak upgrading dirinya ya. Nah, kemudian dia akan ditolak di mana-mana ya. Nah, itu artinya dia orang yang gak resilient. Karena apa? Karena ketika menghadapi kegagalan itu dia drop dan kemudian jatuh ke pola hidup yang tidak sehat. Nah, seperti itu. Tapi intinya bukan berapa kali gagal, tapi bagaimana dia menyikapi kegagalan itu kan. Ya kan? Sebenarnya kan yang paling penting yang pernah saya dengar dari seorang quote dari seorang tokoh gitu. Yang paling penting adalah bukan pernah gagal apa tidak, tapi bagaimana apa yang dilakukan seseorang ketika dia sudah gagal. Ya kan? Dia bisa bangkit lagi atau tidak gitu. Nah, kira-kira begitu nih Mbak. Oke, jadi mungkin tadi udah sekalian penutup kali ya Mbak. Langsung ada quote ya. Tidak peduli sebenarnya berapa banyak seseorang itu gagal, tapi yang pasti dia harus terus bisa bangkit ya, harus menghadapi kegagalannya itu ya. Jadi orang yang bisa bertahan atau tadi ya kalau jadi fresh graduate
yang stronger gitu ya. Mm-mm. Berarti kata kuncinya tadi Mbak Eva bilang harus resilience ya. Mm-mm, Jadi betul, kita benar. punya daya lenting kali ya Mbak Eva ya istilahnya ya. Jadi ketika jatuh itu salah itu biasa gitu ya. Tapi gimana caranya kita bisa belajar dari kesalahan yang kita buat. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Ada lagi mungkin penutup dari Mbak Eva mungkin terakhir? Iya, jadi kalau fresh graduate ini kan bananya artinya dia sudah melewati satu tahap ya dari tahap menjadi mahasiswa dan kemudian dia khususnya emerging adulthood ya masuk ke dunia baru, ya dia mengalami transisi masuk ke dunia baru di mana dia menjadi dituntut menjadi seseorang yang bertanggung jawab ya, baik kepada dirinya maupun pada orang lain. Nah ini rentan sekali untuk mengalami masalah-masalah, tetapi dengan mengembangkan resiliensi ini dia sebenarnya bisa mengalami suatu titik balik ya. Jadi dari sesuatu yang bisa menimbulkan masalah, tapi dia itu menjadi lebih kuat. Nah ini suatu kondisi yang bisa digunakan untuk membuat para fresh graduate ini menjadi lebih baik lagi dan lebih menjadi suatu SDM unggul yang kompeten ke depannya. Jadi salah satu kompetensi utama ya Mbak Eva ya. Sebenarnya bukan cuma buat fresh graduate sebenarnya ya. Buat manusia supaya kita bisa tetap survive, bisa beradaptasi menghadapi hidup, kita harus resilient. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Eva bincang-bincangnya hari ini. Mungkin kita tutup chat podcast Indonesia Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, kanal Psikologi untuk Bangsa. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih Mbak Eva. Sama-sama.